Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. فاردده لنا عند حاجاتنا إليه اللهم افتح علينا بفتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من الفقهاء الفاكهين واجعلنا من الزهداء الزاهدين واجعلنا من الأتقياء المتقين واجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين. قال المصنف رحمه الله تعالى. Bapak Ibu jamaah sekalian yang terhormati, alhamdulillah pada malam hari ini dapatlah kita melanjutkan pengajian kita pada malam Rabu yang sudah lewat dalam rangka membahas tentang tauhidus sifat, yakni mengesahkan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala niki adalah 20 sifat. Dan yang mustahil pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala niki adalah 20 sifat. Namun pada pengajian kita yang sudah lewat, ada beberapa sifat yang sudah kita bahas, yang sudah kita bicarakan. Antara lain adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala wujud. Wujudna Allah Subhanahu Wa Ta'ala nika ndek nepada mara wujud pelungguh pelengge sedetang sebagai makhluk Allah Ta'ala. Sebab lamun pelungguh pelengge sedetang niki arak terdahului ni sindek narak yang potara. Suhanta arak yang potandek narak. Suhanta ndek narak yang pota arak. Nah niki arak pelungguh pelengge sedetang. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala arak nara si arak. Ndek narak niki ndek narak. Nah nikilah yang kita bicarakan pada pengajian kita pada malam Rabu yang sudah lewat. Maka pada malam hari ini adalah kita akan berbicara tentang kaifiat memandang dan musyahadahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu seperti Nabi bahwa pelungguh pelengge sedetang niki memandang dan memusyahadahkan dengan mata hati pelungguh pelengge sedetiang. Jadi pelungguh pelengge sedetiang niki adalah memandang Allah bukan saja dengan mata kepala, tetapi pelungguh pelengge sedetiang niki memandang Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mata hati. Lamun wa pelungguh pelengge sedetiang memandang Allah taala dengan mata hati, ya. Dan dengan tekad, dengan keyakinan bahwasanya segala sifat yang berdiri ya kepada zatnya, itu yakni kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Mara sifat Nabi jamaah yang selamian yaitu seperti kodrat. Allah Subhanahu wa taala niki adalah bersifat dengan sifat kodrat, ya. Nabi dalilna wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah niki. Jadi Allah Subhanahu wa taala niki adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Niki dalil daripada Allah bersifat dengan sifat kudrat. Okay. Kudrat Allah taala nika adalah tanpa alat. Cukup Allah Subhanahu wa taala niki kalau dia menginginkan sesuatu itu cukup dengan mengatakan kun, jadilah, fayakunu. Nabi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala niki jadi. Nah niki yen kudrat Allah Subhanahu wa taala. Beda kan je pelungguh pelengge sedetiang. Lamun pelungguh pelengge sedetiang niki mampu, kuasa, tetapi dengan ada alat. Misalnya pelungguh dia mampu membuat kursi. Tidak bisa cukup hanya dengan kun fayakun saja. Seperti Allah Ta'ala. Maka pelungguh pelengge sedetiang butuh serut, butuh gergaji, butuh palu,
butuh bespaku dan lain sebagainya. Itu alat-alat yang harus pelungguh siapkan sehingga pelungguh pelinggi sedetang niki bisa napi bisa untuk melakukan sesuatu. Nikilah ya kudrat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah kuasa menciptakan sesuatu itu tanpa alat. Cukup dia mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala niki adalah ada. Nah niki ya jamaah yang selamian yang tiang hormati. Kemudian jamaah yang selamian yang terhormati, Allah Subhanahu wa taala nika bersifat dengan sifat iradah. Okay. Jadi sifat iradah ini berada pada zat Allah taala. Ya. Karena napi niki barang sifat ang niki lain tau sifatna, kemudian lain tau zatna. Jadi mesti sesuatu yang disifati itu adalah sifatnya itu berada pada zat. Mara misal napi warna putih niki. Lembe tau warna putih niki le zatna. Kan tidak mungkin warna putih itu berpisah dengan zatnya. Nah nikilah ya jamaah yang selamian yang hormati. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat iradah. Napi arti iradah, iradah niki artinya berkehendak. Napi dalil dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, fa'alul lima yurid, firman Allah taala. Fa'alul lima yurid. Allah menginginkan apa yang dia inginkan. Allah mengerjakan apa yang dia inginkan. Fa'alul lima yurid. Jadi dek nara pesanan tiba desida Allah Ta'ala. Ngenentan pinaang itu. Lamun pelinggeda jadi pemborong, jadi tukang. Ngenentan potongan itu. Ya. Jadi kita bisa dipesan sesuai dengan keinginan daripada apa namanya langganan kita. Lagu lamun Allah Subhanahu wa taala ndak bisa dipesan. Bagaimana maunya Allah berbuat, itulah yang terjadi. Jadi ndak ada pesanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi begitulah sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala neka fa'alul lima yurid. Mengerjakan ya apa yang dia inginkan. Melena jariang ita jadi dengan solah, jadi ita dengan solah. Melen jariang ita jadi dengan lengi, jadi ita dengan lengi. Melen jariang ita dengan ya pinter, jadi itu pinter. Melen jariang ita dengan kepak, jadi itu kepak. Jadi serah ngumbe jantan melen sudah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sifat iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an fa'alul lima yurid. Pelunggu-pelunggu sedetan ini dia dah mesen. Ya. Dia dah mesen kepada sida Allah Ta'ala. Ya. Untuk diciptakan bagaimana bentuknya. Bagaimana rupanya. Tidak pernah kita mesen. Ya. Karena Allah Ta'ala itu tidak bisa pekerjaannya itu dipesan. Seperti kita mesen kursi. Seperti kita mesen napiran jajan. Ya. Ngenentan pinaang itu. Ya. Jadi itu adalah kalau kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dia hanya berkehendak untuk menciptakan sesuatu itu adalah dengan kemauannya sendiri. Ya, tidak ada tergantung kepada kemauan orang lain. Nah, ini makna daripada Nabi, makna daripada Allah bersifat dengan sifat iradah. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat iradah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat iradah, maka pelungguh-pelungguh sedetiang sebagai makhluknya syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mensyukuri. Lamun pelungguh-pelungguh sedetiang niki pandai mensyukuri ya atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala nika, Allah pasti akan menambah nikmatnya buat pelungguh. Nabi firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu pandai mensyukuri nikmatku, firman Allah, aku akan
nambah nikmatku buat kamu. Niki janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah bersifat dengan sifat iradah, fa'alul lima yurid, mengerjakan apa yang diinginkan, maka patutlah pelungguh pelinggi seletang niki mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Nah niki ya jamaah tiang Islamian yang tiang hormati, ya cara ente mensyukuri ya sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah tiang Islamian yang terhormati adalah kita bicarakan tentang nafi ilmu. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Nafi aran ilmu. Allah bersifat dengan sifat mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Dek nara, dek tahu sida Allah Subhanahu wa taala. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Selapukna tahu na doang sida Allah Subhanahu wa taala. Nafi dalil dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wallahu bikulli syai'in alim." Niki jadi dalil. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah ya mengetahui, ya. Allah dengan tiap-tiap sesuatu itu Maha mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas tiap-tiap segala sesuatu, maka pelungguh-pelungguh sedetiang Bapak Ibu nggih patut bagi pelungguh-pelungguh sedetiang niki napi yaitu amat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik pelungguh-pelungguh sedetiang niki takut aja kepada sida Allah taala. Ngumbekna kada takut jadi kepada Allah taala karena Allah taala niki ia tahu na doang pegawian te isi nyata maupun si tersembunyi. Dek na tarak dek na tahu si Allah taala. Oleh karena tahu na doang si Allah taala pegawian pelungguh-pelungguh sedatang niki, maka tahan diri untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Timak jete nyebuk niki, arak mesak-mesak, nyebuk begawan lengi, pasti Allah taala jangan tahu dah si Allah taala. Pasti gena nabi, gena ya ketahui sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu, lamun pelungguh-pelungguh sedatang niki sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ilmu, bersifat dengan sifat mengetahui, maka patut lek ragan pelungguh-pelungguh sedatang niki untuk selalu nabi takut tipa sida Allah taala. Lam takut tipa sida Allah taala, ya, dek takut tipa makhlukna. Lantaran nabi lamun takut tipa makhluk Allah Subhanahu wa taala, berarti ndik takut tipa sida Allah taala. Mbe buktina marantan piran niki. Nabi teiswang sidana arak virus corona yang ganas yang mematikan. Pada takut sidana. Nabi yang takut makhluk Allah taala. Gara-gara sida takut je makhluk Allah taala, dia tetebeng pada subul, dia tetebeng pada nafilan sembahyang Jumat. Nah, jadi luwe batur dia sembahyang Jumat. Lantaran nabi ya takut ajok makhluk, dia takut aning desida Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah," firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu, ya, untuk datang ke masjid melaksanakan salat Jumat. Ini perintah Allah taala bagi pelungguh-pelungguh setiang si pada mama-mama, ya.
si wajib berjumaat. Karena Nabi bahasa Rasulullah, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin bil jamaah. Jumat itu hukumnya adalah wajib atas orang Islam yang laki-laki dengan cara berjamaah. Dek ni aran Jumaat, lamun dek berjamaah. Si aran Jumaat niki berjamaah. Tegawe dengan cara berjamaah. Illa arba'atun, kecuali ada 4 golongan yang boleh tidak berjemaah itu. Siapa 4 golongan yang boleh tidak berjemaat itu? Pertama kata Nabi, abdun mamlukun. Pertama adalah hamba sahaya. Boleh tidak berjemaat, tergantung tuannya. Yang kedua, au imra'atun. Perempuan boleh tidak berjemaat. Karena wanita adalah tidak wajib Jumat. Yang ketiga kata Rasulullah, au sabiyun. Anak kecil yang belum dewasa. Boleh dia tidak berjemaat. Karena dia belum balik. Yang keempat kata Nabi, au maridun. Orang yang sakit. Boleh tidak berjemaat. Tetapi wajib sholat zuhur di rumahnya. Ini alasan Nabi, yang sakit itu yang boleh tidak berjemaat. Tetapi wajib sholat zuhur di rumahnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pelungguh-pelungguh syarat yang mengetahui, ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wajib, harus dilaksanakan. Siapa saja tidak Jumatan 3 kali, hukumnya adalah munafik. Dan Allah mengancamnya. Apa ancaman Allah Ta'ala? Allah mengancam dalam Al-Quran, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu berada di tempat yang paling bawah daripada api neraka. Ini ancaman Allah. Jadi lamun takut le makhluk, berarti dia takut anang di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, khatib bilang Jumat niki mewasiatkan kepada pelungguh-pelungguh sami, termasuk rukun khutbah. Nabi bahasan khatib di dalam khutbahnya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah dengan sebenar-benar takut, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi oleh sebab itu jamaah yang Islamian, maka Nabi Allah bersifat dengan sifat ilmu. Allah bersifat dengan sifat maha mengetahui. Dan dalilnya di dalam Al-Quran, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah dengan segala sesuatu itu amat mengetahui. Karena keyakinan pelungguh-pelungguh salat yang nikah adalah Allah mengetahui segala sesuatu itu. Takut jarina pelungguh-pelungguh salat yang nikah untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, baik di waktu sepi maupun di waktu ramai. Nah, nikilah ya jamaah yang Islamian yang terhormati. Kemudian Nabi, sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala niki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat hayat. Nabi aran hayat, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat hidup. Nabi dalil dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, firman Allah Ta'ala. Serahkanlah dirimu, ya, bertawakallah atas orang yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tipak pelungguh-pelungguh seletang niki bertawakal, menyerahkan diri hanya kepada Allah niki. Karena dia Allah sendiri nafirana yang maha hidup, yang tiada mati. Lamun pelungguh-pelungguh seletang niki adalah ya paling banter umur Nabi. Umur ta arak 16 tahun atau ya 70 tahun.
lam tabar umur 70 tahun, ya 16 tahun 70 tahun mati ta jiun itu. Nah, Nabi bahasan Rasulullah, a'mara ummati ma bainas sitin wa sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Bayangkan. Niki ya umur umat Nabi Muhammad. Beda dengan umat-umat Nabi Rasul yang dulu. Ribuan tahun umurnya. Ada si berumur 150 tahun. Ada si berumur napirana ya balu ratus tahun. Ada si berumur napirana ratus tahun. Dan lain sebagainya. Itu umat Nabi Rasul yang dulu-dulu dan besar-besar umatnya. Lalu pelunggu pelinggi sedatang niki umat Nabi Muhammad adalah termasuk umurnya pendek-pendek dan kita kecil-kecil. Semakin itu ya akhir zaman semakin beri umat Nabi Muhammad. Era Nabi Rana tau kembali yang belik pada marat Nabi Adam lam tu ahli surga. Nah lam tu ahli surga aja selapuk nani nama kan pada doang belik na. Ya nggih, pada doang belik niki. Kembali marak belik Nabi Adam. Ya. Niki belik tu marak belik Nabi Adam tu. Nah jadi di narak tua, di narak kanak pada bajang sekacang doang. Nikilah ya entante gen terjariang sida-sida Allah Subhanahu maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu patut bagi pelungguh-pelinggi sedetang niki Nabi mengiktikadkan bahwa ia menyerahkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi serah diri itu aning desida Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah nikilah ya jamaah yang Islamiah yang terhormati. Kemudian sifat zat Allah taala niki Bapak Ibu adalah hayat. Allah Subhanahu wa taala maha hidup ya dan hayat. Nggih. Maha hidup ya. Ndek mati. Nikilah yaran hayat ya. Jadi oleh sebab itu pelungguh-pelinggi sedetang niki serahkan diri kepada orang yang maha hidup yang tiada mati. Siapa? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah niki ya tata serah diri, tawakal kepada Allah. Nah, jadi lamun tah marani ke Bapak Ibu, insyaallah atin teh jadi tenang. Ya. Lamun tah serah diri teh pada sida Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat zat yang lainnya adalah Allah bersifat dengan sifat sama. Nah, piaran sama Allah Maha mendengar niki. Allah Maha mendengar. Nabi dari dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi ja basen pelungguh-pelinggi sedetiang. Nabi ucapan pelungguh-pelinggi sedetiang. Ndek narak ndek dengah si Allah taala. Ucapan-ucapan pelungguh-pelinggi sedetiang si solah, si bagus maupun si lengi atau ndek solah dengahna doang si Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi pelungguh-pelinggi sedetang niki adalah Nabi percaya bahwa sifat zat yang ada pada Allah taala itu adalah sifat sama, maka karena itulah pelungguh-pelinggi sedetang niki takut berkata yang Nabi yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melakukan perkataan yang dilarang Allah, perkataan yang haram ya. Misal Nabi bohong atau menjadi saksi palsu dan lain sebagainya. Niki adalah semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pelungguh-pelinggi sedetiang maka tidak boleh ya berkata yang kotor,
berkata yang keji, berkata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Nabi semua ucapan pelungguh pelinggih sedatiang, baik yang nampak, yang pelungguh keluarkan ataupun bisikan hati pelungguh, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki jamaah yang Islamian yang terhormati, jadi lamun pelungguh pelinggih sedatiang meyakini Allah taala bersifat dengan sifat sama pada zatnya, bersifat dengan sifat mendengar pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka kita takut untuk Nabi berkata yang keji, berkata yang busuk, berkata yang jahat, karena kita yakin bahwa semuanya itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah nikilah ya jamaah yang Islamian yang terhormati. Selanjutnya jamaah yang Islamian yang terhormati, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat basar. Nafiran basar, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat melihat. Niki. Jadi denara dan seriang Allah taala. Lamun pelungguh peligi sedetang niki adalah terbatas pandangan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Ya. Baik dalam keadaan pelungguh sembunyikan atau tidak. Semua apa yang kita lakukan itu pasti dilihat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab pelungguh pelinggih sedatiang niki meyakini Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat basar, maka patut bagi pelungguh pelinggih sedatiang niki Nabi mengiktikadkan, ya, bahwasanya tiada ia Nabi membuat maksiat, tiada ia membuat durhaka, tiada ia membuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab lek mbembe tau dia begawian lengi, lek mbembe tau dia napira nyebut untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, pasti entanda jak terseriuang, pasti entanda jak te gita sisai isi de sida Allah Subhanahu wa taala. Nah nikilah ya jamaah yang Islamian yang terhormati. Jadi jangan sampai Nabi kita itu melakukan perbuatan jelek, itu tak nyebut misalnya. Lalu ternyebuk saya kita sebuain itu nyebuin diri. Ndek ternyebuk Allah taala niki. Itu nyebuin di diri. Pasti Allah Subhanahu wa taala Nabi melihat akan dia. Karena dalilnya dalam Al-Qur'an, wallahu basirun bima ta'malun niki. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Lebih tahu ada niki. Napi ja larangan niki gawe de. Ende nyebut misalnya itu nyebutin diri. Allah jadi bau situ sebutnya. Nggih. Itu nyebutin diri niki. Ndek nyebutin Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa kita sembunyikan diri kita dari orang yang akan melihat kita. Tapi tidak pernah luput kita daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sebab itu Bapak Ibu makin lam teyakinin Nabi diri taniki adalah terseriuang sedesida Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita melakukan perbuatan larangan itu ya dengan sembunyi. Lebih-lebih itu berbalik gawah misal molas ternyebuk. Ngono kan? Karena Nabi ya raja iluit kebon bemenes tak ternyebuk-nyebuk. Nah niki. Nah lagu itu menipu diri niki, nggih. Itu nipu diri. Itu nyebukin diri. Lamun Allah Subhanahu wa taala ndak bisa pelonggo sembunyi. Tidak bisa kita menyembunyikan diri daripada
penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jamaah yang salamian nggih, maka lamun dah tahu makin 20 sifat yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Dan niki adalah pelungguh sudah Nabi mantap di dalam tauhidus sifat, ya. Mengesahkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang mengetahuinya itu Allah Subhanahu wa taala dengan sifat zatnya, nggih. Yang 20 sifat itu adalah merupakan sifat zat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sifat zat Allah taala itu tidak bisa dipisahkan dia dengan zatnya. Ya, jadi mulai daripada wujud niki. Ya, yang 20 itu wujud, qidam, baka, muhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat, qudrati, radat, dan seterusnya. Niki adalah merupakan 20 sifat yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala dan 20 sifat yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Si wajib pelungguh pelinggih sedetang niki tahu, wajib pelungguh pelinggih sedetang niki yakini, ya. Wajib pelungguh pelinggih sedetang niki ya jadikan akidah atau tekad yang kuat untuk Nabi mengesahkan sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Marak tersebut baru niki. Kemudian Nabi yang seterusnya adalah sifat zat Allah taala niki adalah kalam, ya. Maha kuasa Allah taala itu untuk berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, niki dalihnya. Allah taala berbicara dengan Nabi Musa. Okay. Nah, tetapi pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa itu tanpa suara, tanpa huruf. Ngumbin tanah lamun ngono. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Kan kalau Allah taala itu mau, tidak ada yang sulit bagi Allah taala. Tinggal dia berikan pengertian saja kepada hati daripada Nabi Musa. Marak misal peling gede, ente berkemilian, ente mandik tengah raus, tapi hati kita yang berbicara. Ngono. Tahu wahangen ngono. Nggih, kenapa? Karena begitu cintanya, begitu besar hati kita. Yang akhirnya ti mandi tengah raus hanya sekadar kadang-kadang bahasa isyarat doang, ngerti itu. Nabi lagi Allah Subhanahu wa taala kan maranika. Allah Subhanahu wa taala ini karena maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak peri marantan itu tanah bersuara firman-Nya, ya. Tidak marantan itu napiarana ya entana jariang si Allah taala, tapi cukup hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian, pemahaman di dalam hati daripada Nabi Musa, ya. Yang dilawan berbicara niki. Wa kallamallahu Musa taklima. Nikilah ya dalil daripada Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat dengan sifat kalam, bersifat dengan sifat berbicara, nggih. Nah niki. Jadi jangan anggap nanti Allah taala itu ngumbin tanpa bicara Allah taala. Lamun nagen tepadayang Allah taala bicara nama itu dungarak kajalan pada jarina. Sedangkan arak kajian pada Allah taala niki ya mustahil, ya. Dina kanggo arak kajian pada Allah taala. Baik zatnya maupun sifatnya niki harus beda. Tidak bisa sama dengan makhluknya. Nah nikilah ya jamaah yang sekalian yang terhormati. Jadi sekalian itu adalah merupakan sifat Allah taala, ya. Jadi sifat-sifat Allah taala niki karena tiada ada zatnya yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut itu pada hakikatnya melainkan zat Allah Subhanahu wa taala jua. Nah, jadi den pada marantan itu kecuali Nabi adalah ya Allah taala doang si mara nika. Jadi dek nini pada sifat Allah taala kanja sifat makhluknya.
Nah nikilah ya jamaah tiang selamian yang terhormati. Ada waktu ni kan? Jam pira? Jam pitu? Jam pitu pira jam ada waktu? Hah? Setengah baru. Jam pira setengah baru jen? Karing pira? Oh, karing 2 menit. Nah, jadi nikilah ya jamaah yang selamian yang terhormati nggih. Jadi yang penting pelungguh pelinggih sedetang niki yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat zat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sifat zat itu wajib berdiri pada zat. Karena yang disifati itu adalah zatnya. Jadi misalnya yang dikatakan ya putih, mbe tau putihna, lezatna. Nah niki. Dek nini berbeda zat niki kanca napiranya ya kanca sifatnya. Jadi sebab itulah makanya ini yang harus kita jadikan keyakinan. Kita jadikan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian insyaallah kalau kita sudah yakin tentang sifat zat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala nika, maka kita tidak mudah digoyangkan akidah kita. Kita tidak mudah napirana dirusak akidah kita. Makin niki kita banyak sekali yang merusak akidah kita, ya. Jadi sebab itu makin dengan kecanggihan teknologi, nggih, dengan kecanggihan teknologi, marak misal makin niki pelinggih de ngaji makin deriki diterekam niki si alumni teh. Ya wah, Rubin nikara napirana alumni kita yang belajar di Mesir, iya ngebel niki. Lah mami itu mau ngikutin pengajian dan bilang. Niki. Jadi penggitang si mahasiswi Mesir niki. Ya niki karena pengajian yang dulu itu sudah diliput niki. Di niki termasuk menjadi dakwah ke seluruh dunia jadi niki. Nah, niki jamaah yang selamian yang teng hormati nggih. Jadi lewat napirana HP islahna YouTube-nya. Jadi situ. Nah, jadi mereka bisa membuka nika jamaah yang selamian yang tiang hormati. Nah, jadi sekedar nikilah dulu napirana sifat zat ya yang dapat kita sampaikan tipak pelonggo pelinggih sertiang. Mudah-mudahan apa yang tang sampaikan ini sedikit demi sedikit nggih bau sudah pahami dan bau mungkin sekaligus niki lagu sedikit-sedikit sering harus diulang niki nggih. Nah, sedikit-sedikit ngonek-ngonek jadi luwe jarina. Jadi dia buat paksa niki karena ini masalah akidah nggih. Masalah akidah, masalah tauhid niki. Jadi harus adeng-adeng untuk napirana menyampaikannya tipak pelungguh pelinggih sertiang. Sehingga dengan demikian pelungguh dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Nah, dari jamaah yang selamian yang hormati, atas perhatiannya yang menyampaikan terima kasih. Segala kurangan kehilapan yang nuna sampuragung ya arak jawab ketua menara denara. Nggih. Yang berikan sida jeruk kesempatan untuk bertanya beberapa menit. Lamun nara lagu jadi ketua. Lamun denara jadi tertutup si doa. Nggih. 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 Iya. Sah, soal si penting napian lurus maranika. Nah, jadi di mana atasan ya napian tongkel teh kencan niki sah deh. Yang penting anggota sujud itu harus apa namanya? Sujud semuanya. Nah, niki nggih. Cukup kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma hyina bi hayatil ulama wa mitna bi mautil ulama
وأمتنا بموت الشهداء وسرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين لأجل السلامة علينا جميعا في الدين والدنيا والآخرة. بسر الله الفاتحة.